sesuatu kepada apa yang beliau kehendaki. Engkau melainkan orang yang engkau kehendaki, dan engkau binakan orang-orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, itu di ujung kalimatnya yang bagus ditambahin wa as'aluka bihaqqi innaka ala kulli syai'in qadir. Karena di situ Allah berbicara sesungguhnya, innaka ala kulli, sesungguhnya aku, kata Allah, ala kulli syai'in qadir, itu punya kuasa atas apapun seisi langit dan isi bumi, itu atas semua kuasaku. Banyak manusia itu melupakan kuasa Allah dan melupakan kehendak Allah, melupakan rahmat dan nikmatnya Allah. Maka dari itu manusia itu akan dekat kepada bisikan iblis. Di sini Allah mengancam manusia. Kata Allah, yauma tajidu kullu nafsin, pada hari ketika ma'amilat min khairin muhdara, tiap-tiap diri mendapati segala kebijakan di hadapan, di mukanya. Jadi tiap-tiap apa yang kita perbuat di dunia, baik maupun buruk, itu nanti oleh Allah dihadapkan ke muka kita sendiri. Wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya, ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu pada masa yang jauh. Dan Allah wa yuhaddirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kamu. Wallahu ra'ufum bil ibad. Apa peringatan Allah kepada kita? Berupa ancaman dan siksaan. Dan Allah sebenarnya sangat menyayangi kita. Allah itu sangat menyayangi hambanya. Makanya oleh Allah diingatkan, kalau Allah gak sayang ke kita, gak mungkin kita itu dikasih peringatan. Cuma kadang kitanya yang kalah sama nafsu dirinya sendiri. Dikira setan itu di mana-mana. Setan itu yang paling berat yang ada di diri itu. Yang ngajak-ngajak begini, yang tertarik begini, yang disuruh begini. Itu perang yang paling berat itu. Karena tugasnya setan dan iblis itu selalu menggagalkan keinginan baik manusia. Sampai kapanpun akan saya goda. Terakhir sampai dia masuk ke liang kubur pun akan saya goda supaya orang itu kafir dan murtad, tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang harus hati-hati itu ya kita sendiri sebenarnya. Tugas saya cuma menjelaskan kalam-kalamnya Allah. Allah itu berkata, memperingati kepada kita itu, sebenarnya Allah itu sayang kepada kita dan cinta kepada kita. Karena kita ini umat Muhammad. Saking sayangnya sampai Allah bilang begini. Kata Allah, wallahu ghafurur rahim. Aku itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Makanya
sebelum kau masuk ke liang kubur, segala kesalahan kamu, kau minta ampun kepadaku. Sebelum kesalahan itu kita bawa ke liang kubur. Jadi kesalahan itu hanya mau merugikan kita. Karena kalau sudah kesalahan dibawa ke liang kubur, itu hukuman kesalahan, yaitu siksaan yang hak dan yang nyata. Makanya ada bahasa di Sulam Taufik, adabul kubri hakun. Siksa kubur itu jelas dan nyata. Kalau pingin tidak disiksa di dalam kubur selagi hidup, hapus kesalahan kita. Mintalah ampun kepada beliau supaya kita selamat. Karena kalau kita udah masuk ke dalam kubur, untuk nebus dosa itu nggak bisa. Bisa ditebus apabila punya anak soleh dan solihah, itu bisa menebus dosa kita. Iya, kalau anaknya soleh dan solihah. Kalau anaknya tambah brengsek, apa nggak nambah siksaan tuh dalam kubur. Makanya lebih baik kita siapkan sebelum kita minta tolong kepada siapapun. Kita harus menolong diri kita masing-masing. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah.